Halo semuanya, kembali lagi di Simak Terus, dan hari ini kita bakal bahas XRP ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, XRP sudah menembus trend line di mana nembusnya di 2,37 dan ini sudah tidak valid lagi. Kalau misalnya kita lihat di resistance berikutnya, seharusnya kita seperti ini ya. Jadi ya kita seharusnya seperti ini, naik turun naik turun naik, dan kalau misalnya kita naik, kita ke 2,6 lagi. Kalau misalnya kita turun, kita ke 2,30 lagi. Dan itu yang harus diperhatiin, resisten berikutnya ini di mana di 2,43. Dan kalau misalnya kita nembus, kita kemungkinan ke 2,63. Tapi kalau misalnya kita nembus ke bawah 2,31. Oh, support zone-nya masih ada di sini. Ini masih valid sih. Ini masih valid support zone-nya. Jadi kalau misalnya kita menembus 2,3, kita kemungkinan ke 1,99 lagi atau ke 2,08. Tapi kalau misalnya kita ke atas, kita ke 2,63 lagi. Jadi yang harus diperhatiin adalah support zone 2,3 sampai 2,33 dan resistensinya di 2,43. Kalau misalnya kita nembus 2,43, kita kemungkinan ke 2,63 lagi atau ke 2,8 ya. Di sini resistensinya besar banget, resistensinya di 2,75 sampai 2,83. Ya, XRP ini kan mengikuti Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini turun, XRP ya juga turun. Dan selama ini kalau misalnya kita lihat di Bitcoin, ini masih pergerakannya itu naik turun dan tidak ada yang signifikan ya. Ini mengikuti trendline terus dari 103.000, dan ini kalau misalnya dia nge-break di bawah, kemungkinan XRP ke 2,3 lagi. Oh ya, ke 2,3 lagi, kok nggak gitu bisa ke 2,2 atau 2,11 ya. Tapi kalau misalnya ini benar-benar breakline kayak kita ke 115.000, orang-orang kan ngomong, oh Bitcoin ini kemungkinan ke 115.000, ini nggak mungkin ke rejection, nggak mungkin ke 102.000 atau 92.000, nggak mungkin. Jadi ya kita lihatlah nanti, kalau misalnya kita ngebreak di bawah, kita kemungkinan XRP ya juga ikut turun drastis. Tapi kalau misalnya kita naik Bitcoinnya, XRP ya juga naik drastis. Ya mungkin dari segitu saja. Thank you semuanya yang sudah menonton, and see you in the next video. Bye guys.